wabarakatuh. Halo, saya Widya Nurhaliza. Saya adalah mahasiswi semester 2 program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Sri Yusuf, Kota Tangerang. Saya sedang menjalankan tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi. Saya akan membahas sebuah pro dan kontra yang terjadi pada suatu kasus. Contoh kasus yang akan saya ambil pada kali ini adalah tentang thrifting. Siapa sih yang nggak tahu thrift shop yang ada di Jakarta? Salah satunya Pasar Senen dan juga Pasar Baru. Tempat ini sudah terkenal akan surga bagi para anak muda yang ingin memburu pakaian bekas dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang masih layak pakai. Yuk kita bahas satu persatu terkait thrifting yang sekarang sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Kira-kira ada yang tahu nggak nih tentang arti dari kata thrift itu sendiri? Jadi, kata thrift itu sendiri artinya adalah penghematan. Ia tidak hanya merujuk pada pakaian, tapi juga barang seperti alat elektronik, alat rumah tangga, dan lain-lain. Perkakas yang masih apik namun tidak terpakai itu memiliki nilai tersendiri bagi para penggemar thrifting. Siapa yang nggak tergoda coba jika tetap bisa tampil fashionable namun dengan harga yang terjangkau. Kira-kira milenial tahu nggak nih peristiwa atau fenomena thrifting yang terjadi di Indonesia? Contohnya seperti ini, yang ini, atau yang ini. Yuk kita bahas tentang awal mula thrifting yang terjadi di Indonesia. Sedikit kita ngulas ke belakang tentang awal mula thrifting. Jadi, kegiatan ini dimulai pada akhir abad ke-19, saat harga pakaian yang baru sangat murah membuat masyarakat menerapkan budaya konsumtif. Pakaian dianggap sebagai barang yang satu kali pakai lalu bisa mereka buang, sehingga hasil buangan tersebut akhirnya menggunung. Ide awal untuk mengumpulkan barang layak tak terpakai ini berasal dari komunitas gereja Protestan, Salvation Army. Mereka berinisiatif untuk menyumbang pakaian-pakaian pada siapapun yang memang membutuhkan. Thrifting akhirnya menjadi sebuah budaya dan lambat laun berubah menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan banyak orang. Nah, saya mau kasih info juga nih, bahwasannya budaya thrifting ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di beberapa negara seperti Jepang, Amerika, China, bahkan Korea. Di akhir tahun 2019, saya pernah membeli sebuah kemeja dengan harga Rp5.000 saja. Siapa coba yang tidak tergiur dengan harga yang murah? Sebenarnya, ketika thrifting belum seramai sekarang, harga barang di sana dimulai dengan range harga Rp5.000 sampai Rp100.000. Saya akan menunjukkan beberapa pakaian yang saya beli dari hasil thriftingan dan juga harga yang saya dapatkan di Pasar Senen dan juga di Pasar Baru. Ini hasilnya. Yang pertama, kemeja putih nih, yang bergaris. Ini saya beli dengan harga Rp5.000. Siapa sangka, kemeja dengan kualitas yang layak pakai ini, saya dapatkan dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, kemeja merah yang ini, saya dapatkan dengan harga Rp35.000 saja. Atau yang ketiga, vest ini, saya beli dengan harga Rp20.000. Atau bahkan crewneck yang seperti ini, hanya saya beli dengan harga Rp35.000 saja. Lalu, kenapa ya tren thrifting ini menimbulkan banyak pro kontra dari masyarakat? Saya akan membahas opini saya terkait pro terlebih dahulu. Yang pertama, harga yang ditawarkan lebih relatif murah. Yap, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa range harga yang ditawarkan memang murah. Yang kedua, seru. Siapa sangka sih bahwa nge-thrift adalah sesuatu hal yang seru karena saat berbelanja kita benar-benar keliling dan mencari barang-barang yang minim akan reject. Yang ketiga, thrifting itu sendiri merupakan upaya untuk mengurangi fast fashion yang dikenal problematik di Indonesia. Namun, sebelum masuk ke opini kontra saya, ternyata ada fakta unik nih di balik thrifting itu sendiri. Tahu nggak sih kalian, jika pakaian bekas impor dilarang masuk ke Indonesia? Hal tersebut diatur dalam Permendag nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Mengutip dari laman Instagram Kementerian Perdagangan pada Senin 7 September tahun 2020.
Walaupun dilarang, namun perdagangan barang bekas ini masih banyak kita jumpai. Bahkan mereka yang berjualan memanfaatkan e-commerce dan juga sosial media mereka dengan menggunakan Facebook, Instagram, TikTok Shop, bahkan Shopee untuk mempromosikan jualan mereka. Masuk ke bagian kontra nih teman-teman. Kenapa ya yang awalnya baik, ternyata malah mengundang banyak kontra di kalangan masyarakat? Yang pertama, diatur dalam Permendak Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas penimbang bahwa pakaian bekas asal impor ini dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua, harga yang diberikan sama seperti baju baru. Mengapa demikian? Karena fashion vintage ini sedang menjadi tren, sehingga membuat pedagang menaikkan harga dagangannya seperti pakaian baru. Contoh, harga crew neck yang pada awalnya itu yang baru sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan crew neck hasil thriftingan, harganya sekitar 35.000 sampai 85.000. Namun, setelah tren thrifting sedang marak dibicarakan dan harga awal dari 35.000 sampai 85.000 sekarang menjadi 85.000 sampai 150.000. Kita lihat perbedaan harga antara yang baru dan juga yang hasil thriftingan. Jadi, kalian pilih yang baru atau hasil thrifting nih guys. Lalu masuk yang ketiga, ilegal. Iya, ilegal. Bahkan isunya, karung balpres bakalan diamanin oleh pihak bea cukai loh. Pasalnya pemerintah memang melarang selain karena urusan kesehatan, ternyata thrifting ini berpengaruh terhadap pengusaha baju lokal. Katanya juga nih, akan dikenakan denda 5 miliar atau kurungan penjara maksimal 5 tahun. Wah, ngeri juga ya. Nah, sekarang sudah tahu kan pro kontra yang terjadi di masyarakat tentang thrifting. Ini adalah opini saya tidak menyinggung pihak manapun dan menjatuhkan siapapun. Video ini pure adalah video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat komunikasi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Saya Widya Khaliza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.